OLED harganya semakin terjangkau, asik nih ya. Tapi sayangnya ini mulai muncul nih pemikiran-pemikiran yang agak melenceng tentang OLED, bre. Halo, saya Jun. Semakin kesini, semakin harga OLED murah gitu ya. Semakin sering saya dengar orang bilang, ini aja nih 7 juta udah dapat OLED, ngapain yang 11 juta? Atau daripada beli ini, mendingan ini aja nih udah OLED gitu ya. Seolah-olah OLED itu semuanya sama. Bahwa OLED yang mahal itu nggak worth it dibeli karena yang murah aja udah bisa dapat yang sama gitu kan. Inilah yang saya bilang pemikiran yang mulai keliru bre tentang OLED. Jadi OLED itu adalah teknologi backlightnya, teknologi lampunya. Sebelum ada OLED namanya adalah LED, nggak pakai O. Teknologi LED atau LED untuk monitor ada banyak tuh versinya. Ada yang pakai panel TN, ada pakai panel VA, ada yang pakai IPS. Bahkan untuk IPS aja variannya ada banyak banget. Ada yang resolusinya Full HD, ada yang 4K, ada yang refresh rate-nya 75 Hz, ada yang sampai ratusan. Singkatnya, ada monitor IPS yang harganya 1 jutaan, tapi ada yang sampai 30 juta. Selisih kualitasnya, ya sebegitu jauhnya. OLED juga sama. Tidak semua OLED dibuat dengan kualitas yang sama persis. Beda harga tentu saja akan ada perbedaan di kualitasnya. Jadi saat kita bilang mending OLED ini, mending OLED itu, ya nggak bisa karena masing-masing OLED dengan harga yang berbeda dia akan membawa sesuatu yang berbeda pula. Seperti contohnya MSI MAG272 QPWX28. Harganya 11-12 jutaan. Tapi MSI juga punya MAG272 QPX24 yang bentuknya juga hampir sama. Sekilas speknya juga kelihatan sama, tapi harganya cuma 7-8 jutaan aja. Kalau dilihat resolusinya sama-sama 1440p, cuma untuk X28 refresh rate-nya 280 Hz, sedangkan X24 cuma 240. Udah gitu sama-sama QD OLED dan response time-nya juga 0,03 milisecond tertulis di sana. Masa iya sih selisih 40 Hz beda harganya sampai 4 juta? Tentu saja enggak cuma itu doang. Di detail speknya tertulis lagi perbedaan lainnya. MSI MAG272 QPWX28 ini mampu menampilkan brightness HDR hingga 1000 nits dengan 3% APL. Sedangkan MAG272 QPX24 cuma sanggup 400 nits HDR. Dan satu poin ini aja adalah gambaran perbedaan teknologi OLED yang dipakai di kedua monitor. Kalau mau dibedah lebih jauh lagi bakal kelihatan kenapa kok bisa sampai 4 juta. Tapi itu akan jadi pembahasan yang terpisah. Nah, di sini kita bahas yang versi mahal aja, bre. MSI MAG272 QPWX28. Spek singkat, monitor ini memiliki viewable area 26,5 inci, menggunakan panel QD OLED, resolusi maksimum 2560x1440 dengan refresh rate 280 Hz. Response time tertulis 0,03 milisecond dengan gamut 99% DCI-P3. Warna native-nya 10 bit dan support HDR 450 pada mode True Black 400 dan Peak 1000 nits. Support AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync compatible dan support console mode 1080p dan 1440p up to 120 Hz. Build quality nggak usah ditanya, untuk level harga segini nggak ada yang bisa ditawar selain tampilan yang premium. Build-nya kokoh dan cakep banget. Base stand segi 4 yang cukup lebar dengan kakinya yang juga gede dan full ergonomis. Bisa naik turun, pivot, swivel, dan tilt. Tentu saja di bagian kakinya ada lubang untuk kabel management, ada crank center lock juga, dan support VESA wall mount 100x100. Instalasinya juga gampang banget, nggak perlu pakai tool tambahan. Panelnya tipis, tapi tentu saja ada bagian gendutnya untuk mekanisme heat management yang tersimpan di dalamnya. Dengan lubang pembuangan panas yang cukup banyak di sepanjang sisi atas dan sebagian sisi samping. Yang menarik soal OLED sekarang, walaupun konsepnya bezel-less 3 sisi, tapi di bagian pinggir setelah frame hitamnya ada pixel hitam yang nggak nyala. Ini bukan hiasan dan bukan rusak. Dia berfungsi sebagai spare pixel untuk pixel shift guna mencegah burn-in. Kalau saya hitung manual sih sekitar 26 pixel lebarnya. Jadi buat yang merhatiin mungkin akan bisa ngerasain layarnya bakal rutin geser kanan kiri, atas bawah. Ini bukan rusak. Ini adalah mekanisme perlindungan biar monitornya nggak cepat rusak. Pengaturan OSD menggunakan satu joystick dan 2 tombol yang pengoperasiannya jelas enak banget, pencetnya empuk dan nggak bikin capek. Connectivity ada satu DisplayPort, satu HDMI dan satu USB-C yang juga berfungsi sebagai display yang semuanya bisa jalan 1440p 280 Hz. HDMI-nya udah support CEC, jadi kalau kamu punya PC atau mini PC MSI yang punya fitur power link, bisa jalan di monitor ini. Kemudian untuk USB-C juga udah support power delivery, walaupun hanya 15 watt. Jadi kalau dipakai buat laptop, hanya cukup untuk bikin baterainya gak terlalu cepat habis. Untuk sensasi penggunaan gak usah ditanya, bener-bener memanjakan mata. Semuanya bening, mulai dari warna sampai gambar bergeraknya, gak ada cacat sama sekali. Bahkan teks yang dulunya terlihat agak ngeblur pada QD OLED generasi lama, sekarang udah diperbaiki
diperbaiki dengan merubah layout subpixel di teknologi QD OLED terbaru yang digunakan. Kemudian udah ada fitur OLED Care 2.0 yang ada di monitor ini untuk mencegah burn-in. MSI MAG 272 QPWX28 ini menggunakan custom heatsink dengan graphene. Walaupun bukan kelas atas tapi cukup bagus untuk monitor 11 jutaan. Untuk fitur pentingnya, salah satunya ada boundary detection, di mana layar akan secara otomatis mengatur brightness di perbatasan dua gambar. Kemudian ada taskbar detection. Pengguna OS apapun selalu ada semacam taskbar atau icon yang statis nongol terus di layar. Taskbar detection ini akan secara otomatis mendeteksi gambar statis dan akan menurunkan brightness di sana. Ada juga multi logo detection yang fungsinya kurang lebih sama, di mana fitur lengkapnya bisa kita lihat di setting OSD-nya. Ada pixel shift, panel protect, static screen detection, vertical split detection, dan auto dim control. Singkatnya, mekanisme perlindungan untuk burn-in-nya sudah terhitung lengkap. Ditambah lagi garansinya 3 tahun termasuk untuk burn-in. Untuk performance, flicker. OLED punya flicker rate yang berbeda dengan IPS. Pada kondisi tertentu untuk orang yang sensitif, OLED bisa memicu pusing dan mual loh. Monitor ini pada luminance 100 nits yang saya dapat di level brightness 34%, deviasi terang gelapnya lebih dari 62%. Ini tinggi banget, di mana memang ini adalah karakteristik OLED, bukan karena rusak. Flicker rate-nya sendiri mengikuti refresh rate, di mana untuk 280 Hz terukur rate flickernya 3,5 milisecond. Artinya masih aman kalau kita jalan di 280 Hz. Tapi jangan jalanin monitornya dengan refresh rate di bawah 120, karena berpotensi memicu pusing dan mual untuk kita yang sensitif. Tapi kalau nggak sensitif mungkin masih aman kali ya. Latency minimum 1,3 milisecond dengan average 3,7. Sebagai pembanding, Asus ROG Swift OLED PG27 UCDM punya latency yang kurang lebih juga sama, 1,2 milisecond minimum dan 3,4 milisecond average. Color gabut mantap banget, full 100% sRGB, nggak ada yang kepotong, dan 98% DCI-P3. Untuk kualitas warna bawaan pada user mode, monitor ini disetting untuk jalan di mode P3. Luminance-nya diset di 231 nits dengan hitam sempurna yang menghasilkan kontras rasio infinite. Putihnya terukur 6200 Kelvin dengan gamma sepertinya diset di 2,3 tapi kurang konsisten. Gray balance udah bagus dan akurasinya juga bagus banget. Untuk yang butuh bikin digital content dengan mode sRGB, tentu saja kamu perlu mengkalibrasi monitornya dengan setting standar sRGB yang biasa saya lakukan. Saya set di luminance 100 nits dan tentu saja kontras rasionya masih sempurna. Putihnya jadi pas di 6500 Kelvin. Dengan gamma saya set di 2,2 dan konsisten di sana. Gray balance-nya bagus dan akurasi warnanya juga nggak usah ditanya. Kemudian uniformity. Perfect banget. Luminance, semua area hijau bre, nggak ada yang meleset sedikit pun. Warna juga sama, semuanya sempurna. Gaming performance juga nggak perlu ditanya. Di monitor ini nggak ada pengaturan overdrive, tapi ada MPRT yang cukup menarik nih. Pada mode standar, monitornya udah sempurna sebenarnya untuk response time. Walaupun bukan 0,03 seperti yang tertulis di spek, tapi dia 0,5 milisecond untuk yang tercepat dan 0,8 milisecond average, di mana ini sudah mendekati sempurna. Gambar bergerak perfect banget, bisa tertangkap dengan jernih tanpa ada gangguan visual apapun. Nah, kemudian MPRT nih. MPRT di monitor IPS biasanya malah bikin gambar hancur, tapi di sini beda. Saat MPRT aktif terjadi strobing dengan deviasi terang gelap jadi meningkat drastis ke 2200%. Strobing rate-nya jadi 8 milisecond full cycle yang berarti flickernya akan sangat terasa untuk kita yang sensitif dan semakin berpotensi memicu pusing dan mual. Tapi hasilnya cukup menarik. Gambar bergeraknya mulus. Beda sama IPS yang biasanya gambarnya malah jadi double atau triple. Tapi untuk monitor ini sepertinya MPRT-nya nggak usah dipakai aja, mengingat mode standarnya aja udah mendekati sempurna. Dan MPRT apapun bentuknya membuat flicker jadi terasa. Jadi kalau udah pakai OLED langsung gas aja, nggak usah setting apapun, jalan standar udah mendekati sempurna. MSI MAG 272 QPWX28. Kalau kita bicara tentang performance yang biasa kita lihat di monitor IPS, kita ngejar warna, kita ngejar response time, OLED sih boleh dibilang sempurna gitu ya, atau at least mendekati sempurna. Beda dengan IPS yang beda harga bisa beda jauh performance-nya dan gak bisa dibohongin. Response time misalkan, monitor yang mahal bisa sampai 1 milisecond, tapi monitor yang murah ternyata 30 milisecond. Bedanya bagai bumi dan langit bre. Kontras rasio juga sama. Monitor yang jelek cuma di kisaran 300:1, tapi yang bagus bisa sampai 2000:1. Kalau dilihat warnanya bener-bener akan beda jauh banget. Akhirnya saat saya ngetes monitor IPS, saya bisa bikin sistem scoring gitu ya, karena untuk yang murah udah
udah hampir bisa dipastikan skornya rendah, tapi untuk yang mahal kemungkinan besar skornya bisa tinggi. Karena tadi kualitas panelnya memang bedanya bisa jauh banget. Tapi kalau OLED, aduh, ini susah banget bre. Karena OLED mau yang murah, mau yang mahal, kalau diukur kita cuma nyari warna dan response time, semuanya nyaris sempurna. Kontras rasio udah infinite, mau dikemanain lagi, response time-nya udah 0 milisecond, mau dibawa kemana lagi gitu kan. Makanya saya sering bilang bahwa teknologi OLED ini saking sudah mendekati sempurnanya, dia udah hampir mentok, gak bisa dikemana-manain lagi. Tapi tadi di awal saya bilang, beda harga, OLED ini juga sebenarnya beda kualitas. Cuma perbedaan kualitas ini bukan yang biasa kita lihat pada monitor IPS. Untuk OLED, ini ya boleh dibilang perbedaan kualitas OLED-nya ini gak terlalu bisa dirasakan dengan mata, tapi tetap ada loh. Dan inilah yang akan kita bahas di lain kesempatan. Apa yang membuat OLED murah dan OLED mahal bisa beda performance-nya. Tapi sementara itu udah tenang aja, 8 juta sama 12 juta itu memang pasti berbeda. Jadi nggak akan rugi beli yang manapun. Dan kalau memang budget kamu nyampe untuk beli monitor yang satu ini, bisa langsung klik aja linknya ada di bagian bawah video ini.